Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang dua hal. Yang pertama tentang Jakarta International Stadium yang kita kenal dengan singkatan JIS, dan yang kedua tentang aksi rasisme yang menimpa 3 pemain dari PSM Makassar, yakni Yuran Fernandes, Erwin Gutawa, dan juga Yance Sayuri. Seperti yang saya informasikan di konten sebelumnya bahwa sekarang saya berada di luar negeri. Tapi pada saat saya punya waktu luang, tentu saya akan membuat konten untuk juga memberikan point of view saya dari perkembangan di dunia sepak bola. Dan pada malam hari ini, ketika saya sudah sampai kembali ke hotel, pada saat saya kembali membuka akun media sosial saya, yaitu Instagram, dan juga ketika saya mulai mencari berita di internet tentang sepak bola, maka saya melihat ada begitu banyak perkembangan berita ya dari dunia sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Jadi yang pertama-tama yang saya lihat nih berita tentang sepak bola Indonesia, kalau saya scroll nih di akun media sosial saya di Instagram, itu pasti tentang JIS. Maka itu kalau menurut hemat saya ya, stadion ini sekarang sudah menjadi stadion yang seksi karena paling sering dibahas, baik di media digital atau juga di media sosial. Bahkan sekarang saja sudah muncul begitu banyak perdebatan atau juga argumen tentang kelayakan dari Jakarta International Stadium. Ada yang bahkan menilai bahwa sebetulnya stadion tersebut layak kok dipakai. Kualitas rumputnya bagus. Tapi ada juga yang menilai bahwa kualitas rumputnya tidak sesuai standar FIFA, dan juga stadion ini tidak layak karena ya tentang akses atau tentang space dari parkir ya. Tentu setiap orang punya argumentasinya masing-masing. Tapi kalau bagi saya teman-teman, sebetulnya yang bisa memberikan penilaian apakah Jakarta International Stadium ini layak atau tidak untuk dipakai untuk pertandingan-pertandingan FIFA ya adalah dari official FIFA sendiri. Dan sepengetahuan saya, mungkin saya salah. Jika saya salah, silahkan kalian bisa koreksi. Tapi sepengetahuan saya belum ada official dari FIFA yang ke Indonesia untuk memulai inspeksi mereka ke stadion-stadion yang dipilih oleh PSSI atau yang dinominasi oleh PSSI sebagai venue untuk Piala Dunia U17. Jadi tentu yang bisa melakukan penilaian atau memberikan penilaian dan melakukan inspeksi adalah dari FIFA sendiri. Karena ya mereka yang punya parameternya, ya mungkin dari PSSI juga paham parameternya. Tapi kan yang bisa memberikan penilaian dan memberikan evaluasi secara keseluruhan dari Jakarta International Stadium itu sebetulnya dari FIFA sendiri. Itu mulai juga dari akses ya, masuk dan keluar, dari space parking, kemudian dari tribun ya, dari tribun penonton dilihat juga, dan tentunya juga dilihat dari kualitas rumput. Jadi ada banyak aspek. Jadi kalau hanya dilihat dari kualitas rumput, nah nggak bisa juga, karena harus dilihat lagi dari aspek lainnya. Nah mungkin juga nanti infrastruktur juga dicek, nih stadion bagus, kuat gak nih? Bagus gak nih, kuat gak nih, dibuatnya bagus gak nih, kuat gak konstruksinya, akan dilihat juga. Dan akses ke sananya berapa jauh dari hotel nanti tempat pemain akan menginap, dilihat juga jaraknya ini seberapa jauh. Nah dari jarak ini juga nanti akan dilihat seberapa cepat para pemain bisa sampai ke stadion tersebut. Akan dilihat bagaimana caranya nanti mengurai kemacetan atau untuk mengatasi kemacetan. Semua itu akan dicek oleh FIFA. Ya tentu bersama juga dengan PSSI. Mereka nggak akan sendirian. Dan kemudian baru akan ada diskusi. Jadi saya agak bingung juga, kok sekarang sudah rame pada debat tentang JIS. Padahal kan yang kita pahami bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali stadion. Ya memang kita inginkan juga ada pertandingan Piala Dunia U17 kalau bisa timnas mainnya di Jakarta. Tapi kalau memang untuk saat ini nggak ada, ya lebih baik fokus ke stadion-stadion lainnya.
persiapan untuk stadion-stadion lainnya agar nanti ketika FIFA datang mereka bisa dengan cepat melakukan inspeksi dan memberikan penilaian mereka. Karena waktunya kan sekarang mepet. November kan udah akan mulai Piala Dunia U17. Ini karena waktu yang mepet. Ya kalau memang udah renovasi, nah seberapa cepat renovasi itu bisa dilakukan? Dan kemudian apakah biaya yang dikeluarkan untuk renovasi itu layak atau enggak sih? Memang sini adalah Piala Dunia U17, tapi kan pernah saya jelaskan, ini Piala Dunia U17 tidak segengsi Piala Dunia Senior ataupun Piala Dunia U20. Jadi perhitungannya harus matang juga. Dan lagi ngejar waktu tentunya kan, ini November akan mulai, artinya bukan berarti pas November siap. Ya Oktobernya sudah harus siap semua stadion yang akan dipilih oleh PSSI dan tentu nanti akan dicek oleh FIFA. Jadi saya pikir daripada sekarang ribut-ribut soal JIS, lebih baik sekarang fokus ke hal-hal lain yang lebih penting lagi. Memang JIS penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Apa? Yaitu kompetisi domestik yang baru saja bergulir. Di pekan pertama saja, kita sudah bisa melihat ada beberapa keputusan kontroversial dari wasit. Sampai ada yang saya lihat tuh ya di rekaman sosial media, bahwa sebetulnya tuh ada pelanggaran yang seharusnya wasit memberikan kartu merah hanya diberikan kartu kuning. Ada pergerakan pemain yang sebetulnya onside ternyata dinilai offside. Ada yang pelanggarannya keras hanya dikasih kartu kuning. Padahal para wasit ini kan diseleksi kan sebelumnya dan banyak yang nggak lulus. Nah ini kan yang di pekan pertama tugas kan yang pada lulus. Dan masih saja ada kesalahan seperti itu. Oke lah, let's say ini human error. Tapi masa di pekan pertama saja sudah ada human error, sudah ada kesalahan. Terus memang ada wacana untuk memakai VAR. Tapi VAR kan masih nanti, dan VAR nanti juga akan dioperasikan oleh para wasit. Jadi para wasit ini harus paham tentang law of the game-nya itu sebetulnya seperti apa sih. Dan jangan ada kesalahan-kesalahan yang mendasar seperti ini. Itu yang akan membuat kita juga melihat pertandingan gak nyaman, karena ya merasa jika teman-teman ada support salah satu klub, tentu kalian akan merasa klub kalian ini dirugikan karena wasit gak mengambil keputusan dengan benar. Walaupun mungkin wasit pun melakukan kesalahan, wajar lah, wasit itu kan manusia. Tapi kalau kesalahan ini di pekan pertama saja sudah terjadi, tentu membuat kita semua khawatir gimana ke depannya. Jadi saya pikir lebih baik ya fokus ya ke hal yang lebih penting juga, ya seperti wasit. Kenapa kok bisa kembali? Ada kesalahan. Dipanggil lagi para wasit. Mau nggak mau harus. Dan itu perlu dilakukan oleh operator liga dan juga tentunya federasi. Dan selain juga tentang wasit, ya seharusnya tadi saya jelaskan, saya mau bahas 3 hal ya. Tapi saya lupa tadi di awal mengatakan bahwa saya juga ingin membahas sedikit tentang wasit. Selain juga wasit, tentang aksi rasisme yang menimpa 3 pemain PSM Makassar ini. Dan juga rencana dari Asosiasi Pemain Profesional Indonesia yang akan membawa aksi rasisme ini ke ranah hukum. Dan bagus jika mereka membawa aksi rasisme ini ke ranah hukum agar memberikan efek jerak kepada mereka yang memberikan komentar-komentar secara rasis. Bagus juga. Tapi saya justru mengira yang akan lakukan itu, yang akan mengambil langkah itu adalah operator liga atau PSSI. Tapi ternyata yang sekarang mengambil langkah adalah API. Ya walaupun PSSI dan juga LIB, kalau yang saya ikutin belum ada langkah-langkah dari mereka, ya saya harapkan mereka mendukung apa yang ingin dilakukan API. Karena mereka kan juga ingin melindungi para pemain. Para pemain juga wajib dilindungi. Dan juga kalau yang saya ikutin beritanya, walaupun saya gak nonton ya pertandingan Persija lawan PSM, saya gak nonton, jujur saya gak nonton, maka itu saya gak bikin reviewnya. Tapi kalau yang saya lihat cuplikan-cuplikannya di media sosial atau juga di YouTube, gak ada tuh pemain dari PSM Makassar yang mungkin mengasari pemain Persija sampai ricu gitu di atas lapangan, enggak. Ya kalau Saywar itu wajar lah. Saya lihat itu cuplikan Saywar antara Yuran dan Riko, tapi setelah itu kan fine-fine aja, mereka ketawa setelah selesai.
Karena wajar ya, di atas lapangan kadang-kadang tensi bisa tinggi, tapi ya itu part of the game, bukan berarti mereka saling benci. Tapi yang memberikan komentar-komentar rasis, jelas itu adalah ujaran kebencian. Karena nggak boleh komentar-komentar rasis seperti itu. Bukan cuma rasis, bukan cuma komentar rasis, tapi juga body shaming nggak boleh kan. Mungkin mereka yang berkomentar seperti itu nggak paham, tapi seharusnya mereka sudah paham bahwa nggak bisa seperti itu. Apalagi di sosial media ada yang namanya kan undang-undang elektronik, bisa kena. Dan saya pikir nggak ada salahnya juga jika API membawa ini ke ranah hukum, tapi liga tetap jalan. Liga harus tetap jalan. Kan baru saja mulai pekan pertama, tapi mereka yang berkomentar seperti ini kalau mau dibawa ke ranah hukum, ya nanti harus ada juga prosedurnya seperti apa nanti sanksinya kalau mau dibawa ke ranah hukum. Dan juga harus dicek yang berkomentar itu apakah betul supporter atau enggak. Karena kalau supporter seharusnya juga bisa respect ke para pemain dari tim lawan. Loh, pemain-pemainnya di atas lapangan dari klub mereka juga respect kok ke para pemain dari tim lawan. Karena sepak bola itu kan mengajarkan kita fair play dan juga sportivitas. What does that mean? Fair play dan sportivitas itu berarti juga respect kepada para pemain tim lawan. Nah, jika teman-teman ada berkomentar secara rasis, ya artinya kalian bukan supporter sepak bola. Karena supporter sepak bola itu memang support klub kesayangannya, tapi juga respect kepada tim lawan. Kan musim lalu juga ada beberapa pertandingan di mana supporter dari tim home welcome tim away, bahkan ketika mereka pulang dikawal. Bagus kan seperti itu. Tapi kok ini baru pekan pertama sudah ada bullying, sudah ada komentar-komentar rasis kepada para pemain dari PSM Makassar. Gak boleh dong seperti itu. Coba kalian yang berada di posisi mereka, kan pasti sakit hatinya. Dan apa salah mereka? Ya kalau mereka memang tensinya tinggi di permainan, itu wajar, itu biasa. Hampir di setiap pertandingan seperti itu. Di Eropa juga seperti itu, gak ada masalah. Memang sih kita lihat bahwa di atas lapangan tuh tensinya tinggi, ya kan ada adu mekanik lah istilahnya, ada sliding tackle lah, ada tackling yang keras. Itu biasa kan di Liga 1 kan biasa, tapi nggak boleh dong. Jika teman-teman berkomentar secara rasis atau juga bully para pemain, nggak boleh seperti body shaming dan lain-lain. Saya pikir ya sudah harus ada langkah-langkah yang tegas. Kalau memang API ingin membawa ini ke ranah hukum, nanti seperti apa sanksinya. Dan saya harapkan PSSI belum terlambat, LIB juga operator liga, ayo buat sebuah aturan yang jelas bagi para supporter. Jadi bukan saja yang nonton di stadion, tapi juga yang berkomentar di sosial media, agar aksi-aksi seperti ini tidak terulang lagi. Agar mereka tahu bahwa jika mereka melakukan ini, maka akan ada sanksinya, dan sanksinya harus tegas. Sanksinya seperti apa tentu mereka yang harus pikirkan, dan mereka yang perlu rumuskan agar para supporter bisa memahami bahwa mereka tidak boleh berkomentar secara rasis. Kalau kesal ya udah, ya biasa orang kesal kalau nonton bola, kalau timnya kalah atau timnya memang mainnya gak bagus, tapi gak boleh juga berkomentar secara rasis. Dan pertandingan berakhir imbang 1-1, gak ada yang dirugikan. Dan itu baru pertandingan pertama, ada tim-tim lain juga yang gagal meraih kemenangan di pertandingan pertama, ada tim lain juga yang bermain imbang di pertandingan pertama. So what, gak masalah, masih ada banyak pertandingan ke depan ya. Dan ingat loh, kita kan harus mengawal sepak bola Indonesia kita ini agar berjalan lurus dan juga bisa berjalan dengan lancar dan selesai pada waktunya. Kita sekarang kan sudah dipilih juga menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ayo kita kawal, jangan kita buat hal-hal seperti ini yang nanti jadi sorotan internasional, ya nanti dibahas lagi tentang Indonesia untuk hal-hal yang sebetulnya bukan positif. Ya, yuk teman-teman, kita terus berkomentar secara positif di sosial media. Seperti yang biasa saya selalu katakan, bahwa kita perlu berpikir secara positif. Dan di sepak bola ada yang namanya menang, seri atau kalah, ya apapun itu hasilnya kita perlu terima, dan perlu juga respect kepada para pemain tim lawan. It's simple. Dan di Eropa juga sama seperti itu. Tapi jika ada di antara kalian yang berkomentar secara rasis, ya saya pikir perlu ada sanksinya dan juga perlu dicek. Seperti yang tadi saya katakan, itu yang berkomentar secara rasis supporter sepak bola atau tidak. Karena supporter sepak bola, apalagi yang sudah dewasa, tentu paham bahwa mereka tidak boleh lakukan itu. Dan harus juga respect kepada para pemain tim lawan. Yaudah, sampai di sini saja teman-teman, karena sudah tengah malam di sini. Jadi besok nanti kalau ada
perkembangan berita lainnya tentu saya akan membuat konten. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.